Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker dan bersama gua Tio dan sebelah gua Bang Sanjit. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita bakal ngebahas 13 mitos yang saat ini beredar di kalangan masyarakat. Apakah itu mitos emang beneran ada faktanya atau emang hanya ketakutan di masyarakat? Daripada lama-lama, mending kita mulai. Let's go! Nah, yang pertama ya dari gua adalah mitos yang gua tahu adalah ketika ada kupu-kupu yang main ke rumah atau bersinggah di rumah, katanya tuh bakal ada kerabat atau teman jauh yang bakal main. Bener nggak sih Bang? Kalau menurut lu gimana? Kalau gue ya datangnya kupu-kupu ke rumah, dianggap akan mau datang tamu kan. Ya tamunya itu kupu-kupunya. Oh gitu. Kalau gue sih gitu ya, kalau gue nganggapnya itu ya udah itu tamunya ya si kupu-kupu itu. Oh bukan kerabat. Ya kalau misalnya kalaupun memang akan datang pun itu hanya kebetulan deh, kayaknya satu banding berapa dia nggak tiap ada kupu-kupu masuk terus habis itu nggak lama ada tamu. Enggak sih kalau menurut gue ya tamunya ya si kupu-kupu itu. Oke. Tapi kenapa kupu-kupu ya? Mungkin binatang yang paling Karena dia hilir mudik. hilir mudik dan banyak populasinya. Dan kalau kecoa? Enggak juga. Kayak kecoa. Iya kupu-kupu. Iya kalau gue sih bilang kupu-kupunya, tamunya itu kupu-kupunya. Kupu-kupunya berarti nggak ada sangkut paut dengan kerabat ya. Kayaknya nggak ada. Gimana ya? Itu kan dari mulut ke mulut dari pas zaman zaman dahulu ya. Dari zaman ibunya ibu gue, ibunya nenek gue juga pasti ceritanya gitu. Oh mau ada tamu nih, mau ada tamu nih. Padahal belum tentu. Padahal tamunya si kupu-kupu kalau menurut gue. Kayak Gitu. Terus ada lagi mitos, benar nggak sih kalau misalnya apa namanya duduk di depan pintu itu ini apa ngalingin rezeki? Menurut lo gimana? kalau gue sih lebih kayak Duduk di depan pintu ngalingin orang masuk ya. Jadi mungkin Bisa. ya orang masuk itu lebih ke dia pengen ngasih sesuatu, pengen ngasih nggak rezeki tapi terhalang nih sama kita. Ya bisa kalau menurut ya masuk akal sih penjelasan lu masuk akal. Karena ya kan setiap orang istilahnya punya rezekinya masing-masing ya. Lo punya rezeki kalau lo duduk di depan pintu, lo mau lewat ya rezeki. Iya, lo nggak bisa masuk. Iya, betul. Ngalang-ngalangin rezeki ya. Ngalang-ngalangin rezeki. Betul. Oke, next. Ada mitos lagi nih, kalau misalnya burung gagak hitam itu muter-muter di atas rumah, katanya akan ada musibah atau bahkan ada yang mitosnya itu akan ada yang meninggal katanya di rumah tersebut. Bener nggak sih? Enggak sih, kalau gue bilang enggak sih. Enggak ya? Karena itu kalau menurutku memang di daerah itu populasi burung gagak banyak dan terbang di rumah lu terus mati semua gitu orang di rumahnya. Enggak kan? Logikanya kan gitu ya teman-teman ya. Cuman memang ya kayak tadi gue bilang di awal itu ya dari mulut ke mulut. Masalah mungkin kebetulan waktu itu kita tahu burung gagak itu ceritanya tuh dia hewan yang membawa sial. Dulu piaraannya penyihir segala macam gitu. Pokoknya udah dicap jelek lah. Berarti kalau ada burung gagak muter-muter di atas rumah lu ya gue akan membawa kesialan. Apakah kesialannya itu mungkin kebetulan pas zaman itu ketika ada burung gagak muter-muter atau di rumah itu ada yang sakit atau enggak kebetulan banget meninggal sehingga dicap jadi kayak gitu. Padahal belum tentu juga kalau ya kan kalau gue bilang di situ ada populasi burung gagak terus dia muter-muter di daerah itu apakah semuanya akan mati kan? Enggak sih, maka dia agak lucu juga yang kayak gitu. Kasihan burung gagaknya difitnah dulu. Terus betul. Tadi ngomongin soal hewan burung gagak. Gimana kalau tadi kita ngomongin juga kupu-kupu, kalau kucing hitam. Kucing hitam juga di beberapa kepercayaan dan di beberapa kebudayaan Eropa ya kayak di luar sih. Gue nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa. Dia itu disebut hewan yang membawa kesialan. Menurut lo gimana?
kalau di mitos di Indonesia sendiri yang banyak yang berkembang tentang kucing berarti kan? Ya, khususnya yang hitam, yang warna hitam. Yang hitam berarti. Itu tuh rata-rata yang pernah gue dengar adalah ketika lu nabrak, lu akan sial. Kalau lu nggak nguburnya. Nah, Itu sih. soal nguburin kucing yang ini, kalau misalnya ada juga yang cerita kalau misalnya lu nabrak kucing, kucingnya mati, lo langkain aja biar dibangun lagi. Ada kan yang kayak gitu? Ada kan yang kayak gitu? Ada. Di beberapa kepercayaan ya kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih, kalau menurut gua ya nggak ada salahnya juga kucing mau warna hitam mau warna ini kagak bakalan. Ya kalau memang lu udah matiin kucing ya, kalau kewajiban lu ya lu tanggung jawab lah. Kubur ya. Kubur lah. Ya kalau menurut gue ya apapun makhluknya, sesama makhluk hidup, seenggaknya kita saling mengasihi. Ya kalau kita melakukan tabrak dan sampai meninggal atau mati pun, ya kita harus kalau bisa harus menguburkan dengan layak lah, karena sesama makhluk hidup. Dan kucing hitam juga kan juga dibilang peliharaannya penyihir juga kalau di Eropa gitu kan. Berarti sama saya kayak gagak ya. Kenapa yang hitam-hitam tuh diidentikan nama yang mistis gitu ya? Contoh ayam cemani, oh iya sih. Iya kan? Iya. Burung gagak tadi, ya kucing hitam. Apalagi tuh. Kan kesian ya warnanya dia kan ya emang hitam. Begitu, emang ya udah aja hitam gitu. Dia mau ngedot juga mau berubah jadi ini kan nggak bisa, masa mau dicat dulu, kan nggak mungkin. Tuh tadi faktor yang kucing hitam yang gue tahu ya. Ya mungkin salah satunya karena ya ilmu hitam, semua serba hitam. Jadi orang menafsirkan seperti itu. Bisa. Warna hitam juga dibilang warna berkabung. Nah, nggak juga kalau di beberapa kepercayaan warna putih. Iya. Kayak di India, kan kalau ini pakai warna putih. Itu beda-beda sih. Iya, balik lagi tuh. Gimana kalau menurut kalian guys kalau soal kucing hitam? Oke, kita coba lanjut ya. Apalagi kalau misalnya masih hewan, ini ada contoh juga, mitos juga. Jadi burung pipit kalau berkicau di rumah itu menandakan kerabat mau datang katanya, atau kabar akan ada kabar gembira. Ya, kabar baik atau kabar buruk tergantung dari arah mananya katanya. Masa? Katanya kalau dari arah kanan rumah itu akan datang kabar baik, sementara kalau dari arah kiri rumah itu akan datang kabar buruk. Percaya nggak sih hal-hal kayak gitu? Ya kalau dari atas apa kabarnya? Tengah berarti. Di atas dia udah bercicit, dia udah bunyi, burung pipit itu udah ini, terus habis itu berak di atas. Kan nggak bisa tuh. Gak bisa dianggap ini sial apa beruntung kayak dari atas. Lagi juga ya tadi berarti kalau burung pipit hampir sama kayak ini sih menurut gua burung gagak. Kalau di situ ada memang populasinya burung pipit. Masa juga dibilang wah burung pipitnya mencari suaranya. Ada yang kanan ada ada. Apa tuh terus ada. Iya makanya kan. Menurut gua ya kadang-kadang yang kurang masuk akal juga gitu. Ya itu tadi cerita turun-temurun. Apa mungkin pas zaman itu dari mulut ke mulut berarti ya? Dari zamannya kakeknya lagi ya mungkin udah pas saat dia hidup dia bisa cerita kayak gitu, bisa ngomong kayak gitu karena mungkin pas kejadiannya seperti itu. Kalau menurut gue gitu. Terus apalagi ya yang gue tahu ya bosan gantian jangan hewan terus.